Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Akan menyampaikan kuliah PB 6025, Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 6, Konsep Pemrosesan Thermal Remote Sensing. Segmen 5, Aplikasi Geothermal. Pada segmen kali ini, akan dipaparkan mengenai hasil kajian terkait respon inframerah termal dari sensor Aster terhadap fitur geothermal, berupa kolam lumpur, tanah beruap, dan mata air panas. Aster TIR atau Thermal Infrared Radiometer, observasi siang dan malam digunakan untuk menganalisis ketiga fitur geothermal tersebut. Kemudian, temperatur kecerahan atau brightness temperatur digunakan atau dihitung menggunakan metode Thermal Emissivity Separation atau TES. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk menurunkan kecerahan temperatur. Berikut ini ditunjukkan hasil penghitungan kecerahan temperatur dengan metode TES untuk citra Aster TIR pengamatan siang dan malam. Penghitungan kecerahan temperatur dilakukan secara temporal untuk mengetahui temperatur background di ketiga fitur geothermal permukaan. Gambar yang atas adalah 3 scene data untuk Aster TIR observasi malam. Kisaran temperatur ditulis sebagai satuan Kelvin dengan nilai terkecil 280 dan yang terbesar adalah 296 Kelvin. Citra yang baris di bawah merupakan citra brightness temperatur dari Aster dengan range nilai kecerahan atau nilai temperatur permukaan berkisar antara 285 sampai 323 Kelvin. Selanjutnya, dilakukan analisis perbedaan temperatur antara siang dan malam untuk lokasi-lokasi fitur geothermal. Salah satunya adalah kolam lumpur. Di sini ditunjukkan citra yang atas adalah citra temperatur malam dan siang yang sudah dibuat subset untuk lokasi temperatur air panas. Subsetnya atau kondisi jarak dekatnya berupa zoom itu ada di citra yang bagian bawahnya. Kemudian, grafik yang kanan adalah grafik temporal dari titik keberadaan kolam lumpur tersebut. Di sini ditandai dengan tanda plus yang ada kotak merah yang ada di citra Asternya. Di sini terlihat perbedaan temporal atau pengukuran brightness temperatur berbeda variasi baik secara temporal maupun secara siang dan malam. Di sini mengindikasikan bahwa pada saat kita mengekstrak temperatur permukaan akan banyak noise atau gangguan yang berasal dari lingkungan. Sehingga kita perlu teknik lain untuk bisa mengetahui temperatur mana yang memang berasal dari bawah permukaan. Fenomena yang serupa terjadi di tanah beruap. Pada titik tanah beruap menunjukkan temperatur yang terjadi di siang hari terutama mengalami fluktuasi yang bervariasi. Sedangkan yang malam hari di grafik yang atas relatif konstan di mana setiap waktu menunjukkan temperatur semakin tinggi. Kemudian pada titik air panas, fenomena yang serupa juga sama, di mana di sini menunjukkan brightness temperatur pada malam hari dan juga siang hari terjadi perubahan secara umum, di mana waktu siang hari menunjukkan fluktuasi yang relatif lebih tinggi daripada yang malam hari. Yang malam hari relatif konstan, di mana temperatur cenderung naik dari waktu ke waktu. Kemudian, dari fenomena tersebut, perbedaan temperatur permukaan cukup tinggi dari waktu siang dan malam. Tetapi, di sini kita bisa melihat dari tabel ini adalah tabel pengekstraksian temperatur siang dan malam untuk lokasi-lokasi keberadaan fitur geothermal. Di sini, untuk kolam mata air panas, perbedaan antara siang dan malam relatif konstan. Rata-rata perbedaannya sekitar 11-13 Kelvin. Fenomena ini bisa digunakan untuk melakukan deliniasi anomali temperatur permukaan di zona-zona lainnya.
Berikut ditunjukkan fitur geotermal pada perbedaan delta T. Pada gambar ini ditunjukkan adalah range nilai perbedaan temperatur antara siang dan malam atau disebut dengan delta T dengan kisaran nilai 0,6 sampai 27 Kelvin. Di sini terlihat perbedaan yang cukup tinggi atau sangat tinggi ditandai dengan rona merah. Sedangkan yang rendah itu adalah rona biru dan hijau. Tetapi yang kita perlukan di sini adalah perbedaan antara siang dan malam tadi atau delta T-nya adalah 11 sampai 13. Di sini kita bisa ekstrak anomali kita akan berada di 11-13 kalau itu memang kita jadikan sebagai dasar anomali. Maka kita bisa lihat nilai delta T antara 11 sampai 13 Kelvin itu sudah mengelompok pada zona-zona manifestasi atau zona-zona fitur geotermal. Misalnya di kawah burung, di wayang, di Kertamana, dan di zona-zona tertentu yang nilai range-nya antara 11 sampai 13, kita bisa asumsikan atau kita bisa analisis atau kita bisa interpretasi bahwa di situ memang ada anomali. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geotermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.